Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lehiu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Pembacaan ini diberi judul Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Maka engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, tema saat ini adalah dipanggil untuk bersyafaat. Saudara-saudara, kalau mendengar kata bersyafaat, terkesan ya lama. Ada banyak orang ketika hadir dalam persekutuan ibadah, kalau doa syafaat, ada banyak kesempatan untuk tidur. Ketika doa syafaat, ada banyak orang di gereja keluar baroko, saudara. Ada banyak orang yang ketika doa syafaat hanya main-main handphone. Ada banyak orang ketika doa syafaat cuma bercerita, saudara. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Sehingga saat ini kita akan belajar apa itu syafaat, saudara-saudara. Syafaat itu adalah perantara untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Syafaat itu adalah memohonkan kebaikan bagi orang lain. Sehingga saat ini, saudara-saudara, tema kita dipanggil untuk bersyafaat artinya apa? Kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, tugas bersyafaat itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas syamaz, tugas penatua, tugas guru agama, tetapi tugas kita semua adalah kita dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat bagi orang lain, saudara-saudara. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam doa Salomo oleh penulis kitab Taurat ini merupakan refleksi dari bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan.
Penulis berharap bahwa umat pilihan Allah ini, yaitu umat Israel, boleh kembali menemukan jati dirinya serta membuang mentalitas budak yang terbentuk akibat pembuangan. Saudara-saudara, doa Salomo ini dimulai dengan pengakuan akan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Sebab ketika umat Israel ada dalam pembuangan, mereka menganggap bahwa kasih setia Tuhan pada mereka sudah berakhir. Mereka mengibaratkan sebagai tulang kering. Tetapi Salomo yakin bahwa sekalipun Allah menghukum, tapi kasih setianya pada perjanjiannya itu adalah kekal. Sehingga saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin saudara-saudara. Sehingga tema ini diangkat, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, mari kita mau menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat tadi saya katakan bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas kita semua saudara-saudara. Sehingga kita dipanggil untuk bersyafaat. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi pendoa syafaat saudara-saudara. Kita ingat tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Dia menjadi pendoa syafaat bagi Sodom dan Gomora yang saat itu akan dimusnahkan. Kita juga mengingat tokoh Alkitab yang bernama Daniel menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babel. Kita mengingat tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kota Yerusalem yang hancur. Dan juga kita mengingat tokoh Alkitab yang bernama Esther. Dia adalah seorang ratu, tapi dia dipanggil bersyafaat karena orang-orang Yahudi akan dimusnahkan oleh Haman pada saat itu saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi pendoa syafaat karena kita dipanggil untuk bersyafaat. Saudara, kalau kita baca bagian ini, doa Salomo ini, isi doanya adalah dia mengatakan, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Allah yang kita sembah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, saudara-saudara. Isi doa Salomo dia katakan, Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia. Engkau yang tetap berpegang pada perjanjian. Salomo memohon saudara-saudara supaya Tuhan memelihara perjanjian itu kepada keturunan Daud, bahwa keturunan Daud itu takkan terputus. Dan itu nyata janji Tuhan sampai kepada Mesias, sampai kepada Yesus Kristus anak Daud, saudara-saudara. Itu nyata janji Tuhan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Karena janji Tuhan saya katakan adalah ya dan amin. Beda dengan janji manusia, saudara-saudara. Kalau manusia berjanji cuma sampai di mulu, manis di mulu, saudara-saudara. Tapi pada prakteknya omong kosong. Janji manusia cuma sampai di mulu, marnyanda ditepati. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan berjanji, janji Tuhan itu pasti digenapi. Sehingga pada saat kita menaikkan doa syafaat seperti Salomo, ketika dia menaikkan doa permohonan, ketika dia bersyafaat, dia meyakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Amin, saudara-saudara. Sehingga penting bagi kita untuk bersyafaat. Salomo, saudara, dia seorang raja. Sedang Salomo berdoa, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Salomo saja menaikkan permohonan. Dia berseru kepada Allah yang berkuasa. Kita harus belajar dari Salomo.
Dia bersyafaat di hadapan Tuhan. Makanya penting saudara-saudara kita menaikkan permohonan kita, bersyafaat di hadapan Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, mari naikkan permohonanmu, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, saudara-saudara jangan pernah berhenti berdoa. Amin saudara-saudara. Karena percaya apa yang kita doakan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan pasti akan Tuhan tepati dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga penting kita berdoa, penting kita bersyafaat, penting kita mendoakan orang lain, penting kita mendoakan gereja kita, penting kita mendoakan pemerintah kita, supaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Itu pesan firman Tuhan yang pertama. Dan pesan firman Tuhan yang kedua saat ini saudara-saudara, berefleksi dari bacaan ini mengenai doa Salomo. Kita melihat bahwa Salomo berdoa dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dia tidak main-main saudara-saudara. Maka dari itu pesan firman yang kedua, ketika berdoa, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika bersyafaat, mari bersyafaat dengan sungguh-sungguh. Apa itu bersungguh-sungguh saudara-saudara? Bersungguh-sungguh itu artinya apa? Tidak main-main. Dengan segenap hati. Berusaha dengan sekuat-kuatnya. Itu bersungguh-sungguh saudara-saudara. Sehingga mengingat kata bersungguh-sungguh ini, saya ingat saudara-saudara cerita Alkitab tentang doa Nabi Elia. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun saudara. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan saudara. 3,5 tahun hujan tidak turun. Karena pada saat itu saudara, Raja Ahab dia menyembah berhala saudara, bersama dengan istrinya. Dan ini merupakan tantangan bagi Elia. Sehingga Elia mengatakan kalau hujan tidak turun, dia katakan, dia berdoa hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun saudara. Sehingga apa yang mau saya katakan saat ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menyepelekan doa. Ada banyak orang berdoa dengan tidak segenap hati. Ada banyak orang saat berdoa hanya main-main saudara. Saat berdoa cuma baca cerita. Saat berdoa cuma main-main handphone. Mereka tidak berpikir bahwa doa itu begitu penting di hadapan Tuhan saudara. Karena saat kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita berdoa, doa kita harus dengan segenap hati. Maka dari itu, saudara, ada firman Tuhan mencatat doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab itu doa bukan persoalan kata-kata saudara-saudara. Ada orang berdoa, DP kata-kata sangat tinggi sehingga banyak jemaatnya mengerti apa yang dia bilang saudara. Ada banyak orang berdoa, DP kata-kata mesti indah saudara. Hari ini saya mau katakan, sekalipun kata-kata dalam doamu tidak indah, tapi kalau engkau berdoa dengan segenap hati, engkau berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. Karena tadi saya katakan saudara, doa itu bukan hanya sekedar kata-kata indah, kata-kata puitis, tapi doa itu bicara hati yang bersih, bicara iman yang teguh. Kalau orang berdoa dengan hati yang bersih, kata-kata yang sederhana pun pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Kalau orang berdoa dengan iman yang teguh, bahasa yang sederhana pun pasti akan dimengerti, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita saudara-saudara. Amin saudara. Sehingga hari ini ada 2 pesan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mari kita mau menjadi pendoa syafaat. Kita mau terpanggil untuk bersyafaat saudara-saudara. Dan yang kedua, ketika kita bersyafaat, ketika kita berdoa, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena doa bukan persoalan kata-kata, tapi doa adalah bicara hati yang sungguh, hati yang penuh dengan keyakinan iman bahwa Tuhan pasti akan menggenapi, akan menjawab, akan memberkati setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Doa Salomo ini menginspirasi bagi kita semua, agar supaya kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi banyak orang. Saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Saya memberikan ilustrasi 5-10 jari ya, saudara-saudara. Ketika jari kita dilipat ya, dikunci seperti ini, saudara-saudara. Ilustrasi saat ini adalah waktu kita bersyafaat. Yang pertama, jari jempol. Jari jempol ini saudara-saudara yang paling dekat dengan kita. Artinya apa? Kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa saudara? Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kita mendoakan orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, saudara. Amin. Yang kedua, jari telunjuk, saudara. Jari telunjuk ini kita mendoakan mereka yang memberikan pengajaran, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para penatua syamas, guru agama. Kita mendoakan saudara-saudara bagi tenaga pendidik, dokter, perawat, semua mereka yang melaksanakan tugas tanggung jawab. Dan juga yang ketiga saudara, jari tengah. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi dari semuanya. Artinya apa? Kita mendoakan para petinggi-petinggi saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden. Kita mendoakan mereka yang punya jabatan, baik yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita mendoakan mereka semua saudara-saudara. Dan juga jari manis. Jari manis ini adalah, kalau dalam permainan piano saudara, ini jari yang paling lemah. Sehingga kalau orang memainkan piano saudara, kadang-kadang ini bingung juga mau tenis bagaimana saudara, karena ini jari yang paling lemah. Artinya apa saudara? Kita mendoakan kaum lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita saudara. Mereka adalah kaum yang membutuhkan pertolongan. Siapa mereka saudara? Ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar saudara. Kita mendoakan mereka. Dan yang terakhir, jari kelingking saudara. Ini jari yang paling kecil. Artinya apa saudara? Kita mendoakan pribadi kita agar supaya kita menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Semoga firman ini, kebenaran ini akan memberkati kita semua. Dan kita terpanggil mulai saat ini menjadi pendoa syafaat. Kita terpanggil untuk bersyafaat. Sehingga gereja kita, bangsa dan negara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Biarlah firman ini menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.